Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan berbakti kehadiran Allah. Tak lupa kami aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salam hormat, salam takzim dan taklek kita kehadiran guru-guru kita yang telah dengan welas asihnya mengantarkan kita semua, menuntun kita semua, membimbing kita semua hingga sampai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik, kita akan kembali mengupas dan memperjelas tentang arti seorang mursyid atau guru mursyid, guru pembimbing ataupun guru rohani. Mursyid adalah seorang wali, makanya dalam Al-Kahfi 17 disebut waliyam mursyidah. Jelas dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 17, saya langsung terjemahkan artinya saja, bahwa barang siapa yang Allah memberi petunjuk kepadanya, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang Allah menyesatkan kepadanya, maka tidak akan menjumpai wali mursyid. Dan juga ada dalam hadis riwayat At-Tabrani, Al-Hakim dan Abu Naim, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya wali-waliku daripada hambaku dan kekasih-kekasihku dari makhlukku, yaitu mereka yang disebut namanya jika orang menyebut namaku, dan aku disebut bila orang menyebut nama mereka. Atau sebut nama kekasihku, aku telah hadir pada sisimu untuk memberikan pertolonganku padamu. Namaku berada di atas nama kekasihku dan wali-waliku. Ditegaskan lagi dalam Quran surat Yunus ayat 62 yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran yang menakutkan mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, berikut dikisahkan dalam hadis, yaitu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, barang siapa menyakiti kekasihku, berarti ia telah menghalalkan permusuhanku. Seorang hamba yang mendekat kepadaku tidak cukup dengan melaksanakan kewajiban yang aku perintahkan. Ia harus mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah sampai aku mencintainya. Tiadalah perbuatan yang memberatkanku seperti kebimbanganku ketika mencabut roh hambaku yang beriman, karena ia tidak suka mati dan saya tidak mau menyakitinya, padahal ia harus mati. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani. Setiap kaum dan setiap zaman ada yang memberi petunjuk atau mursyidnya, dalam kurung ya guru yang membimbing, atau dalam makna yang lebih lanjut, guru yang menuntun, seperti disebutkan dalam Quran surat Arad ayat 7. Sesungguhnya engkau seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap golongan ada yang memberi petunjuk. Lalu bagaimana sahabat dan saudaraku, apakah mursyid juga bisa memberikan syafaat?
memohon untuk didoakan oleh mursyid secara rohaniah atau secara batin, yaitu semoga Allah berkenan menghilangkan was-was yang datang dari segala penjuru kehidupan. Dan inilah yang dikatakan tawasul. Al-Quran memberikan petunjuk dalam ayat kursi yang berbunyi, siapakah yang akan bisa memberikan syafaat kepadanya kecuali dengan izinnya. Mursyid memberi syafaat kepada hakikat yang dimaksud mursyid adalah rohani guru atau arwahul muhadasah sang guru yang telah bergabung dengan rohani guru-guru sebelumnya hingga rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada masa kini zahirnya atau jasmaninya masih hidup sebagai imam atau sang pemimpin peramalan. Firman Allah seperti Quran surat At-Toha bahwa pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat dari orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Rahman, dan Dia atau Allah telah meridhoi perkataannya. Berikut dalam Quran surat An-Nisa 85, barang siapa yang memberi syafaat yang baik atau syafaat menunjuki ke jalan Tuhan, niscaya akan memperoleh bahagia daripadanya. Dan juga ada dalam surat Al-Anbiya 28, yang artinya Dia atau Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka, dan mereka tiada dapat memberi pertolongan atau syafaat selain orang yang disenanginya sedang mereka gemetar karena takut kepadanya. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, dalam beberapa hadis juga disebutkan dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah bersabda, di hari kiamat yang memberi syafaat 3 golongan, yaitu para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu dari Anas, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila kaumnya ditimpa kemarau panjang, dia minta hujan dengan wasilah dari Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu dia berdoa, ya Allah, kami telah berwasilah kepadamu dengan wasilah kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu engkau menurunkan hujan, dan pada hari ini kami berwasilah mohon maaf, kami ulang, dan pada hari ini kami berwasilah kepadamu dengan wasilah paman nabi kami, maka turunkanlah hujan. Lalu mereka diberi hujan. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Dan juga dari Abu Sa'id, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, sesungguhnya sebagian dari umatku ada yang memberi syafaat kepada golongan besar dari manusia. Sebagian dari mereka ada yang memberi syafaat kepada satu suku. Sebagian dari mereka ada yang memberi syafaat kepada golongan kecil. Dan sebagian dari mereka ada yang memberi syafaat kepada satu orang, sehingga mereka masuk surga semuanya, termasuk dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi sahabat dan saudaraku yang baik, sesungguhnya dalam kita mencari guru mursyid agar kita selamat dunia dan akhirat, itu adalah hukumnya wajib. Carilah guru mursyid yang benar-benar bisa menghantarkanmu ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntun dan membimbing kehidupanmu dunia maupun akhirat. Salam damai dari kami, salam sejahtera dari kami, Majelis Zikirullah Arwahul Muhadasah Rasulullah Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.